Latar belakang. Era digital telah mengubah paradigma kehidupan manusia secara fundamental, terutama dalam cara generasi digital menginterpretasikan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Transformasi teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mempengaruhi cara berinteraksi, tetapi juga membentuk pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Generasi yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan teknologi digital memiliki karakteristik unik dalam memahami nilai-nilai Pancasila melalui lensa teknologi, media sosial, dan kultur digital yang mereka alami langsung. Fenomena ini menciptakan pergeseran cara pandang dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, di mana setiap sila mengalami redefinisi dalam konteks digital, mulai dari spiritual melalui platform digital, generasi sosial online, nasionalisme digital, demokrasi digital, hingga keadilan digital. Saya akan menjelaskan studi kasus mengenai kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dengan praktik hidup di generasi digital. Kita menghadapi situasi di mana nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan persatuan mulai terkikis. Contohnya ada beberapa fakta pendukung, yaitu yang pertama, hanya 28% pemuda terlibat aktif dalam kegiatan gotong royong, itu berbasis komunitas menurut LIPI. Yang kedua, penyebaran ujaran kebencian dan hoaks naik 76%, artinya ruang diskusi publik makin terekspolarisasi. Nah, terus yang ketiga, 52% Gen Z justru merasa lebih terhubung dengan komunitas digital global ketimbang identitas nasionalnya. Yang keempat, trend flexing di TikTok dan Instagram juga makin kuat, menunjukkan bahwa tolak ukur kesuksesan lebih ke materi bukan kontribusi sosial. Dan yang terakhir, hanya 36% anak muda yang memahami fungsi lembaga negara, artinya kesadaran politik masih dangkal dan cenderung untuk ikut tren media sosial saja. Dari studi kasus ini terlihat jelas perlunya strategi untuk mendekatkan kembali nilai Pancasila dengan cara hidup generasi digital. Kalau tidak, nilai Pancasila hanya akan menjadi simbol tanpa penghayatan nyata. Selamat siang semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Delvinanus. Di sini saya akan membahaskan tentang teori dan analisis. Yang pertama itu teori. A. Konsep reaktualisasi nilai Pancasila. 1. Pengertian reaktualisasi. Kedua, Pancasila sebagai sistem nilai dinamis. Ketiga, mengapa reaktualisasi diperlukan. Keempat, prinsip dalam reaktualisasi Pancasila. B. Karakteristik gaya hidup generasi digital. 1. Siapa yang disebut generasi digital? 2. Ciri khas gaya hidup digital. 3. Kekuatan dan kerentanan nilai. 4. Posisi generasi digital terhadap Pancasila. Yang kedua, analisis. Pertama, ketegangan antara nilai Pancasila dan gaya hidup digital. 1. Digitalisasi mempercepat interaksi namun sering mengabaikan ke dalam musyawarah dan gotong royong. B. Potensi digitalisasi untuk reaktualisasi nilai Pancasila. Pertama, digitalisasi memberi kesempatan untuk mengaktualkan Pancasila bukan sebagai doktrin top-down, tetapi sebagai pengalaman hidup yang dibangun bersama secara organik dan relevan. C. Strategi reaktualisasi nilai Pancasila. Saya Rafiq Ifatullah, saya akan menjelaskan tentang strategi reaktualisasi nilai Pancasila. Di sini ada 5 strategi yang dapat dilaksanakan. Yang pertama, pendidikan nilai harus bergeser dari metode hafalan ke pembelajaran yang berbasis proyek, memanfaatkan media digital sebagai forum daring. Yang kedua, konten positif di media sosial perlu dikemas secara organik dan kreatif agar nilai Pancasila terasa lebih relevan dan menarik. Yang ketiga, kita perlu membangun komunitas digital yang menjadi ruang nyata untuk gotong royong, dialog, dan persatuan lintas identitas. Yang keempat, literasi digital berbasis etika Pancasila menjadi sangat penting agar generasi muda mampu berpikir kritis dan menyaring pengaruh nilai asing. Yang terakhir, keteladanan tokoh publik di ruang digital harus nyata, karena integritas dinilai dari konsistensi bukan sekedar simbolik. Transformasi digital yang cepat telah mengubah cara hidup berpikir dan berinteraksi masyarakat, khususnya generasi muda. Di tengah perubahan ini, Pancasila tetap menjadi fondasi bangsa. Namun, menghadapi tantangan seperti jarak emosional dan kesenjangan makna dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, reaktualisasi Pancasila menjadi keharusan. Nilai-nilainya perlu dihidupkan kembali secara kontekstual dan komunikatif. Sesuai dengan realitas digital, strateginya bisa dimulai dengan membangun komunitas digital yang menjunjung gotong royong dan musyawarah, mendukung kreator konten menyampaikan pesan moral secara menarik, serta menjadikan pendidikan Pancasila sarana pembentukan karakteristis dan etis dalam menghadapi informasi digital. Keteladanan tokoh publik di ruang digital juga penting agar nilai Pancasila benar-benar membumi dan relevan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.